Jadi saudara-saudara, ini penting sekali. Bagaimana kita berada di rumah Tuhan. Saya ini sudah 15 tahun masuk Kristen, tetapi saya hanya mendengar gereja-gereja tidak mampu bersatu, tidak fokus menghadapi keadaan yang luar biasa, karena gereja lebih baik pecah daripada menyatukan program. Menghadapi kadrun ini loh. Bagaimana kita menghadapi kadrun agar mereka jadi ada gereja, karena ada gereja baru, lapor ke FPI coba. Saya harus membela gereja, saya harus membela kekristenan ini karena ajarannya kasih. Di Kristen itu tidak ada istilah membela. Kita tidak perlu membela Yesus Kristus. Teriak 5 kali sehari pakai toa. Seperti bunyi lato-lato. Pak Saipudin tidak berteriak, tolong saya diculik. Siapa yang mau menculik Pak Saipudin? Karena memang akhir-akhir ini banyak penculikan laki-laki tua. Kenapa? Mau diambil organ tubuhnya, terutama bagian lato-lato. Ada lato-latonya 2, jadi mau diambil, mau dibekukan biar bisa main lato-lato. Salibkan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel Kota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, pada kesempatan ini kita akan kembali menampilkan ya Mbah Udin, seorang badut dari pihak sebelah ya, yang nggak berhenti-hentinya menghibur kita dengan lelucon-lelucon yang luar biasa. Dan kali ini Mbah Udin ya kembali membahas tentang perpecahan di dalam gereja. Nah, kalau yang tema-tema seperti ini kan seru. Ya, jadi tema-tema seperti inilah yang dirindukan dan ya sangat disenangin oleh teman-teman semua, oleh semua penonton tentunya ya. Jadi di sini Saipudin kembali membahas tentang kalau gereja ini sering sekali berantem, sering sekali ribut dan pecah. Dan itu semua gara-gara yang namanya uang. Ya, selalu ribut gara-gara uang. Dan Saipudin mengakui bahwa di Islam ya nggak ada. Di masjid itu nggak ada ribut karena nggak ada uangnya, dia bilang. Ya, orang ke masjid itu memang murni untuk ibadah, murni untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Tuhan, pemilik semesta alam. Beda dengan gereja ya, yang sering itu sekali ribut gitu. Ribut hanya gara-gara uang. Dan Saipudin ya, kita juga tahu bahwa riwayat dia dalam melakukan pelayanan di gereja juga penuh dengan lika-liku. Pernah ya, alat-alat gerejanya juga dicuri oleh murid rohaninya. Bayangkan, ya murid dia sendiri mencuri alat-alat gerejanya yang itu mahal loh kawan-kawan. Bayangkan, ya ada gitar, ada drum, ya, terus juga ada yang lain-lain gitu kan. Dicuri oleh Yopi dan Nobin ya. Saya rasa teman-teman masih sangat familiar ini dengan dua nama ini ya. Yopi dan Nobin yang sampai hari ini belum muncul ya. Ini tak benaran ada atau cuman tokoh fiktif. Ya kita nggak tahu. Karena sampai sekarang ini Yopi dan Nobin belum muncul untuk ya membersihkan namanya yang difitnah oleh Mbah Udin. Bahkan juga sebelumnya Mbah Udin pernah ngomong bahwa ya sebenarnya yang mempersulit izin gereja itu bukan Islam. Bukan pihak Muslim yang mempersulit, tetapi malah dari gereja kompetitornya yang membayar, menyuruh orang untuk mempersulit gereja dibangun di lingkungan dia. Tujuannya apa? Supaya nggak ada saingan. Menurut Mbah Udin ya, bukan menurut saya. Tetapi kali ini ya udahlah, kita akan dengarkan aja ini lelucon ya. Mohon maaf ini kalau agak kacau balau, ini benar-benar murni konten lelucon ini ya. Konten tentang lawak-lawaknya si Mbah Udin kita ini. Jadi jangan masuk Kristen, karena memang di Kristen ini kacau balau. Bahkan gerejanya, rumah Tuhannya juga ya kurang lebih tahu sendirilah.
Oke, kita dengarkan aja bagaimana pemaparan dari Mbah Udin kita. Sayang sekali tidak ada kesatuan dalam gereja yang dikehendaki Tuhan. Kenapa di masjid tidak ribut? Karena nggak ada duitnya. Mereka benar-benar tidak ribut masalah perpuluhan. Saya kira makin banyak gereja makin sering ribut. Ya maaf kalau saya harus berbicara seperti itu. Atau saya terlalu terus terang. Gereja pecah dan tidak bersatu karena juga hal-hal yang sepele, yang tidak penting. Hal-hal yang dicari-cari. Daud mengungkapkan pentingnya kesatuan di antara umat Tuhan. Saudara-saudaraku, mungkin khutbah-khutbah saya tidak berkenan di hati Anda. Namun mari kita melihat poin pertama mengapa kesatuan di antara umat Tuhan itu penting. Kesatuan itu penting karena sesuatu yang indah dan berharga di mata Allah. Mazmur 133 nyanyian Daud tadi, sungguh alangkah baiknya apabila saudara-saudara diam bersama rukun. Bersama dengan rukun. Jadi diam bersama dan rukun. Rukun itu rukun tetangga. Rukun itu tidak rese gitu. Tidak rese. Kesatuan itu penting karena tanpa kesatuan kita tidak dapat menghampiri Allah. Jadi kita harus bersama-sama. Matius 7 ayat 14-15, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Waduh, serigala udah buas pula. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kesatuan itu ibarat minyak yang baik. Mazmur 133 ayat 2, tanpa minyak yang baik tidak terlaksana ibadah kepada Allah. Karena minyak mengurapi alat-alat yang dipakai untuk Tuhan. Keluaran 30 ayat 26 sampai 28, haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mezbah pembakaran, ukupan mezbah, korban bakaran dengan segala perkakasnya, mezbah pembasuhan dengan alasnya. Minyak juga penting untuk mengurapi keluarga Harun dan anak-anaknya, yaitu pelayan Tuhan yang melayani ibadah kepada Allah. Keluaran 30 ayat 30, engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Jadi saudara-saudara, ini penting sekali. Bagaimana kita berada di rumah Tuhan. Saya ini sudah 15 tahun masuk Kristen, tetapi saya hanya mendengar gereja-gereja tidak mampu bersatu, tidak fokus menghadapi keadaan yang luar biasa, karena gereja lebih baik pecah daripada menyatukan program. Menghadapi kadrun ini loh. Bagaimana kita menghadapi kadrun agar mereka, jadi ada gereja, karena ada gereja baru, lapor ke FPI coba. Ini apaan ini pendeta-pendeta ini? Lapor ke FPI. Itu tuh ada gereja, dia diserang sama FPI.
Karena gereja besar ini ngasih uang kepada FPI. Ya ampun, ampun, ampun Tuhan. Bagaimana caranya agar kesatuan itu dapat terwujud? Kita dapat bersatu kalau kita memiliki satu tujuan, yaitu Allah dan kemuliaannya. Jadi kita harus punya tujuan bersama gitu. Agar bagaimana orang-orang itu terpesona dengan kita. Sehingga mereka datang kepada kita. Entah karena kita sopan santun, beretika, atau kita mempunyai kelebihan nasi, bagilah kepada dia, atau kita memiliki kelebihan uang atau pakaian, itu yang bisa kita bagi kepada mereka. Karena kemiskinan mereka itu adalah bom waktu. Mereka akan merampok rumah kita, merusak, mencuri toko kita. Mereka itu iri hati, saudara-saudara. Saya ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen. Karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan. Dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu. Kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani. Nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim. Biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya. Kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba. Dasar otak narkoba. Yopi dengan Nobin ini sama-sama otak narkoba, jadi syaraf otaknya sudah rusak. Menurut saya Pak Saifuddin itu sudah benar langkahnya, dia lari ke luar negeri sehingga dia bebas di luar negeri. Dan bebas berkata-kata apapun, tanpa takut lagi dijemput. Padahal sudah bertemu muka orang itu nggak bisa juga dia dicekel ya, ditangkap gini. Langsung diikat pakai putih-putih itu kan ada kan, dibawa naik pesawat. Ternyata nggak bisa kawannya. Harus dengan bujuk rayu. Kalau di Gari kan ketahuan nanti di imigrasinya ya, di bandara. Kok gari-gari orang kan ya. Untung Pak Saifuddin tidak berteriak, tolong saya diculik. Siapa lah mau menculik Pak Saifuddin? Karena memang akhir-akhir ini banyak penculikan laki-laki tua. Kenapa? Mau diambil organ tubuhnya, terutama bagian lato-lato. Ada lato-latonya 2, jadi mau diambil, mau dibekukan biar bisa main lato-lato. Ya, makanya kita harus berhati-hati yang sudah tua ya, laki-laki yang sudah tua atau yang sudah expire itu nanti kalian diculik untuk diambil organ tubuhnya, tapi lato-lato kawan, bukan jantung, bukan hati. Nah, iya Pak Saifuddin, hati-hati nih Pak Saifuddin ya. Hati-hati lato Anda, lato Anda tok. Nanti lato Anda hilang. Sekarang lagi ini ya, rame penculikan orang tua nih. Penculikan orang tua supaya lato-latonya diambil. Aduh, Wak Donat nih kelewatan nih. Di satu sisi ngangkat Mbak Udin, di satu sisi juga menjatuhkan Mbak Udin kita ini. Nggak boleh seperti itu. Saya nggak habis pikir. Tapi memang ya, itu sebenarnya penculikan orang tua itu kan bukan maksudnya diculik atau diambil organnya, tapi konotasi negatif ya. Ini entah kenapa tiba-tiba Wak Donat pergi bahas itu. Mungkin karena dia juga salah satu orang yang sering menghilang atau sering diculik ya. Wak Donat ini kan sekarang dia jadi bocah tua telat nakal.
dia sudah tua dan dia baru merasakan nakal-nakalnya. Jadi dia sering juga diculik di tempat-tempat pijat ya. Jadi dia sering diculik oleh perempuan-perempuan pemijat-pemijat. Oke, kita kembali membahas ini saja ya. Kita ngomong serius dikit. Karena kalau yang lucu-lucu sudah ada diambil sama teman-teman seperti Bamtri, Ala Yubi, dan lain-lain. Kalau kita semi-semi saja ya. Konten-konten kita di sini semi-semi. Jadi di sini ya bahwa pengakuan Saifuddin ini kadang-kadang memang bisa jujur. Jadi saya nggak ngerti ya, Saifuddin ini kadang-kadang dia menyerang Islam, bukan kadang-kadang, seringnya menyerang Islam, tiba-tiba nanti di satu sisi dia akan menyerang Kristen. Kalian tahu kenapa dia menyerang Kristen? Tahu nggak? Ya, sebenarnya Saifuddin ini tujuan dia menyinggung Kristen itu supaya orang-orang Kristen kembali memperhatikan dia. Ya, ini adalah satu warning dari Saifuddin buat orang-orang Kristen. Warningnya apa? Kalau kalian nggak nyetor yang namanya donasi ke dia, ya kalian tidak memberikan donasi kepada Saifuddin melalui nomor rekening yang dia tulis di layar, Saifuddin akan bongkar, akan serang Kristen. Jadi ini ancaman, ya ancaman dari Saifuddin kepada pihak-pihak Kristen agar kalian jangan lupa donasi ke dia. Kalau nggak kalian donasi, dibongkar kalian. Habis kalian. Jangan sampai Saifuddin menjadi lawan kalian. Nah, itulah pesan yang ingin disampaikan Saifuddin kepada saudara-saudara Kristen kita. Jadi, kasihan ini. Teman-teman Kristen ini terbelenggu ya. Mau ngasih duit ke Saifuddin, sia-sia, nggak ada guna untuk apa kan gitu kan. Sedangkan mereka sendiri ya belum tentu berkelebihan. Terus, apa kontribusi Saifuddin demi kekristenan? Nggak ada. Dia di Amerika. Kerjanya menghujat. Gara-gara hujatan dia, makin banyak orang yang mualaf. Gara-gara hujatan dia, saudara-saudara Kristen kita jadi malu. Ya, malu punya seorang pendeta seperti itu. Kalau ditanyain sama teman yang ada di kantornya, di lingkungannya, itu pendeta kok gitu kelakuannya? Mereka nggak bisa jawab. Bingung kan? Ya, bingung mau jawab apa. Jadi serba salah ini. Nggak ada kontribusi, tapi mereka harus nyetor kasih Saifuddin. Kalau nggak nyetor, Saifuddin mengancam akan membongkar ya, membongkar masalah-masalah yang ada di kekristenan. Jadi ini buah si malakama jadinya. Itulah saya bilang teman-teman Kristen ini harus bisa ambil sikap lah. Ya, benar-benar harus berani untuk bertindak, harus segera akuntansi nih. Karena Saifuddin ini nggak lebih daripada benalu, ya, nggak lebih daripada lintah yang menghisap kekristenan. Dia ini bukan orang Kristen yang benar gitu. Ya, labelnya, titlenya memang pendeta, tapi kelakuannya kalian lihat sendiri. Saya berkali-kali katakan ya, kalau konten saya ini bukan ingin menyerang satu agama tertentu, tapi di sini kita ingin meluruskan. Dan sekali lagi saya katakan juga, bahwa Saifuddin bukan cerminan ajaran Kristen. Dia ini adalah setan yang menyamar, ataupun murid Dajjal lah. Ya, anggota dari Dajjal yang mengambil rupa Saifuddin dan ingin memecah belah kita. Untuk itu saya berharap teman-teman Kristen ini berani mengambil sikap akuntansi langsung ini manusia. Ya, katakan tidak buat Saifuddin. Kita harus bergandengan tangan melawan orang-orang yang suka mengadu domba kita, memecah belah kita. Jadi kembali lagi ya, kalau Saifuddin ini nggak lebih daripada lintah dan juga benalu di kekristenan. Dan yang kasihan teman-teman Kristen yang jadi korban kan. Dari awal saya sudah katakan berkali-kali di konten saya, Islam dihujat sama Saifuddin nggak ada ruginya. Paling beberapa orang yang istilahnya marah. Ya di awal-awal kita marah, tetapi kalau kita pikir-pikir, hujatan dia tidak membuat ya Islam itu tercoreng. Membuat Islam itu harus malu. Enggak. Islam tetap suci, walaupun dihujat oleh sedemikian ya orang-orang di luar sana. Nggak ada masalah dengan Islam. Nggak ada masalah. Bahkan yang ada orang makin penasaran, ingin belajar tentang Islam. Efek dari Saifuddin adalah makin banyak orang yang belajar Islam dan jadi mualaf. Serta efek bagi teman-teman Kristen adalah ya jadi malu. Jadi malu kalau ditanyakan, pendeta lu kok gitu? Saifuddin itu pendeta besar ya, tapi kok kelakuannya menghujat terus. Apakah begitu diajarkan di gereja-gereja? Nah, jadi teman-teman Kristen yang akan susah menjelaskan kepada orang-orang. Kalau di kami nggak ada masalah. Bahkan hasil survei saya ya, hasil survei internal saya kepada para penonton, mayoritas penonton tuh setuju kalau Saifuddin biarkan saja di Amerika. Nggak usah pulang. Biarkan dia di Amerika. Karena kontribusi dia positif bagi Islam. Bagi Kristen yang negatif kan.
Jadi malu. Nah, sekarang kalau dia nggak dikasih donasi, dia nggak dibiayai, dia ngancam akan bongkar kekristenan. Nah, kan kasihan ini. Ya, setiap orang nggak mau donasi ke dia, donasinya turun, dia akan menyinggung Kristen. Dia akan bongkar ya aib-aib yang ada di dalam. Dia akan menyerang kekristenan. Ini gimana gitu? Kasihan. Ya, kasihan teman-teman Kristen. Terbelenggu jadinya kan. Dianggap sebagai ATM berjalan sama Saifuddin. Harus ngasih uang terus ke Saifuddin. Padahal kontribusinya nggak ada. Apa yang dia lakukan? Nggak ada. Hanya untuk makan dia, hanya untuk bangun studio dia gitu. Bangun studio bisa, potong rambut nggak bisa. Nanti potong rambut dia minta lagi donasi. Kan lucu ini. Apa kontribusi dari Saifuddin? Nggak ada, kawan-kawan. Ya, hanya menyusahkan. Bahkan keluarganya saja sudah angkat tangan sama dia. Datang kalian, mau menampung dia, mau ngurusin dia, ya terimalah. Ya, terima. Keluarganya saja sudah bilang, keluarganya akan mengurus Saifuddin dengan catatan Saifuddin kooperatif. Ya. Saifuddin harus berani menghadapi konsekuensi yang dia buat. Keluarganya siap kok, tetap terima dia, nggak ninggalkan dia. Tapi ternyata Saifuddin lebih mendengarkan omongan orang-orang di luar sana. Ya silakan, harusnya orang-orang di luar sana yang menanggung. Dan kalianlah sekarang yang lagi nanggung. Biayailah Saifuddin sampai dia tua, sampai dia meninggal gitu. Kalau enggak ya siap-siap akan diserang balik. Nah, Saifuddin memang seperti itu. Kan udah berkali-kali Bu Josi jelaskan ya. Saifuddin tuh tipikal orang seperti itu. Kalian kasih makan, dia akan baik sama kalian. Begitu kalian nggak kasih makan, dia akan menyerang kalian. Lebih parah ini daripada kucing, anjing gitu kan. Anjing dikasih makan patuh, nggak dikasih makan ya diam-diam aja dia. Nggak pernah dia gonggongin kita atau nyerang kita kan. Nggak mungkin dia gigit kita karena nggak dikasih makan. Saifuddin nggak, kalian nggak kasih makan, dia akan gigit kalian. Contoh nggak usah jauh-jauh, Joshua Teu. Joshua Teu tuh guru dia loh. Ya, tempat dia ngeluh, tempat dia curhat kalau ada masalah dengan Ibun, ya. Itu mentornya. Joshua Teu mentornya, tapi dibongkar sama dia. Dibongkar semua aib Joshua Teu. Rahasia Joshua Teu. Bayangkan, teman curhat, ya, teman di mana kita mempercayakan rahasia kita, malah dia yang mengkhianati kita. Joshua Teu tuh berkontribusi besar di dalam hidup Saifuddin. Dia yang angkat Saifuddin setelah keluar dari penjara. Dia yang bantuin. Tapi diserang. Kalian juga sama. Kalau kalian nggak kasih duit lagi, kalian akan diserang, kawan-kawan. Memang kelakuan Saifuddin seperti itu. Ya, kelakuannya seperti itu. Mau gimana lagi? Terimalah konsekuensi itu. Ya. Jadi itu saja sih yang bisa kita tampilkan ya. Untuk parodi lucu-lucu lah kalau kita bilang nih ya. Parodi lucu-lucu dari si manusia lato-lato yang pecah ini ya. Lato-lato yang pecah ini. Dan buat Saifuddin, jagalah baik-baik lato-lato Anda. Jangan sampai nanti lato-lato Anda diambil sama orang ya. Walaupun yang satu sudah pecah, tapi kan masih ada satu lagi. Ya, memang suaranya nggak jadi tak-tak-tak-tak lagi gitu kan. Jadi paling jadi suaranya agak aneh, tetapi minimal Anda masih punya lato-lato gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Oh, ya. Beribu-ribu bintang di langit, hanya satu yang bercahaya. Beribu-ribu gadis yang cantik kan, tidak satu pun yang ada yang mau sama saya. Ya enggak apa-apa lah, no problem, it's okay aja gitu. Menelan rumah janda-janda. Kali enak kali aku udah kebelet sendiri. Mohon untuk mempersiapkan diri agar tetap kuat menahan dinginnya kesendirian. Masa jomblo bertahun-tahun gak masuk akal? Jadi kalau kita boleh ngefans, tapi jangan ngefans itu sekilo kurang 3 on. Nggak seimbang gitu. Iya. Kalau aku hanya denger ini khutbah Abi, bisa ngeblank otakku. Febri, anaknya Pak Aceh, itu ada bermain dengan ibu. Duri dalam daging. Ya. Bermain apa dulu nih? Iya, maksudnya bermain apa ya kalau dibilang selingkuh. Karena dia sudah mendapatkan harta kekayaan yang banyak ketika saya di penjara waktu itu.
tolong besok jangan ditikung saya ya. Memang ditikung itu pedih gitu. Paham kamu kan? Iya bang, saya sering ditikung sama teman-teman bang. Kepikiran terus sama saya. Iya. Kita pulang. Saya tetap tidak mau. Pulang. Tetap tidak mau. Pulang. Tetap tidak mau. Iya. Saya tahu itu kalau hubungan LDR jarak jauh itu memang rentan dengan masalah-masalah karena problem itu aja. Masa jomblo bertahun-tahun gak masuk akal? Nggak seimbang gitu. Iya. Selingkuh. Ya dong. Selingkuh. Ya dong. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Pengen muntah. Iya, urusan rumah tanggamu, tapi kita semua yang jadi korban. Bikin malu kita semua. Jangan cari pasangan yang nggak seimbang gitu. Ibu nih orang baik, cuma suami ibu aja yang gila gitu. Cuma suami ibu aja yang gila gitu. Gila dan bego, saudara. Jalani aja lah pahit nih terus menerus kan. Tak kapan manisnya, terserah lah. Kekasihku lebih mahal dari roh dan darahku. Kegalauan hati saya. Salibkan dia. Gila dan bego, saudara. Entah normal, tanda dengan perlu dipertanyakan itu. Kafir karena aku tak mau dipoligami. Dulu aku cinta pria tajir karena penampilannya selalu berdasi. Tapi ku bukan wanita sembarangan. Aku tak sanggup menjadi gelandangan. Daripada kehidupanku tak karuan, lebih baik suamiku tendang. Dulu waktu dia masih muda, karena banyak hartanya, hatiku tergila-gila. Ku nikmati kemewahan dunia, walau ku tahu duitnya hasil menista agama. Sekarang ku sadari cintaku telah mati karena suamiku kini gembel tak berguna lagi. Kini cerita hidupku menentukan, aku bahagia dengan suami orang, dan terpaksa harus aku katakan, ku ingin abiku sayang disalibkan. Ya kalau ada uang ya abang aku sayang. Kalau nggak ada uang ya aku tendang lah. Dulu waktu dia masih muda, karena banyak hartanya, hatiku tergila-gila. Ku nikmati kemewahan dunia, walau ku tahu duitnya hasil menista agama. Sekarang ku sadari cintaku telah mati karena suamiku kini gembel tak berguna lagi. Kini cerita hidupku menentukan, aku bahagia dengan suami orang, dan terpaksa harus aku katakan, ku ingin abiku sayang disalibkan, dan terpaksa harus aku katakan.
abangku sayang disalibkan. Bye-bye abang. Selamat menjadi gelandangan. Salibkan dia.